Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sa- dari kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri dari Safar Darmawan, dan ada teman saya Abdullah Nur Hadi Krisnamurti dari Al Safar Darmawan dan Lutfi Fauzan. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pemodelan data berbasis kasus yang sudah kita desain sebagai tugas UTS praktikum basis data dengan dosen Pakapo Bu Aila. Oke, lanjut. Di sini ada agenda dan topik bahasan yang kita bahas di dalam PPT ini yaitu deskripsi masalah, ada konseptual, logis, dan fisik. Lanjut. Selanjutnya masih dengan deskripsi masalah itu ada latar belakang dan solusi. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang tentang kasus apa yang akan kita bahas di PowerPoint ini, yaitu di Semarang, Bandung terdapat sebuah layanan peminjaman sepeda di mana sepeda dipinjam melalui sistem yang dikelola oleh petugas. Peminjam biasanya melibatkan proses verifikasi identitas peminjam dengan menggunakan KTP atau identitas resmi lainnya sebagai jaminan. Petugas bertanggung jawab dalam memastikan sepeda yang dipinjam kembali dalam kondisi baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut, masih dengan latar belakang. Dalam praktiknya, ada beberapa masalah keamanan dan penyalahgunaan yang muncul dalam proses peminjaman sepeda, yang berpotensi merugikan baik peminjam maupun pengelola layanan. Salah satu masalah utama adalah penyalahgunaan sepeda yang sedang dipinjam, di mana pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba menggunakan sepeda yang sedang diparkir oleh peminjam tanpa izin, atau bahkan sepeda hilang selama peminjaman. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tanggung jawab atas hilangnya sepeda. Karena identitas peminjam sudah diserahkan seperti KTP, tetapi sepeda tersebut tidak ada di tempat yang semestinya. Oke, lanjut. Ini adalah deskripsinya tadi, yaitu penyalahgunaan sepeda yang sedang dipinjam, KTP sebagai jaminan tidak dapat dikembalikan, kesulitan dalam menentukan tanggung jawab, keamanan dan pengawasan yang kurang. Oke, baik, lanjut. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pertama yaitu adalah pemodelan konseptual. Pertama dari pembuatan model konseptual ini adalah membuat entitas, yaitu kita menentukan entitas apa saja yang ingin dimasukkan. Kemudian kita tahap kedua akan menentukan hubungan antar entitas tersebut. Untuk entitas yang digunakan pada RD kami adalah pengguna, peminjaman sepeda, aktivitas, pembayaran, stasiun sepeda, petugas, dan pemeliharaan. Untuk relationship yang pertama yaitu pengguna dengan sepeda, di mana hubungan yang ada adalah peminjaman dan syarat dari peminjaman adalah pembayaran. Uh, Hubungan yang ada pada pengguna dan sepeda ini adalah one to one karena pengguna hanya dapat memiliki satu sepeda. Kemudian ada hubungan antara petugas dengan stasiun sepeda. Petugas dan stasiun sepeda memiliki hubungan one to one karena satu petugas hanya dapat mengurus satu stasiun sepeda. Kemudian yang selanjutnya adalah sepeda dengan stasiun sepeda di mana itu adalah one many to one karena banyak sepeda dapat disimpan pada satu stasiun sepeda. Kemudian ada hubungan antara petugas dengan sepeda di mana hubungan tersebut adalah one karena satu sepeda hanya dapat dipelihara oleh satu petugas. Kemudian ada juga pengguna dengan petugas di mana hubungannya adalah one to one karena satu pengguna hanya perlu menghubungi satu petugas untuk meminjam satu sepeda. Lanjut. Oke, yang berikutnya ada pemodelan data logis di mana ada dua tahap. Yang pertama, kita membuat atribut. Kita itu akan menentukan atribut apa saja yang akan ada di suatu entitas yang dibuat. Kemudian kita menentukan primary key atau unique identifier gitu, yang dijadikan suatu kunci untuk entitas tersebut gitu. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Kita menggunakan ID pengguna sebagai primary key, dan untuk nama, alamat, dan nomor telepon itu adalah atribut tambahan yang sifatnya mandatori. Untuk peminjaman sepeda dan pembayaran serta entitas yang lain itu juga sama, karena
kita itu di sini hanya menentukan primary key dan atributnya saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pembedalan fisik. Jadi di sini tuh kita tuh mau ubah entitas menjadi table, terus mengubah atribut jadi kolom, sama eh, apa sih hubungan antar entitas atau foreign key. Nah, ini berikut contohnya. Ini kenapa kita gambar sendiri ya buat yang pembayaran ke pengguna sama peminjaman. Soalnya waktu kita apa sih sebutannya kayak pas dibikin tuh kayak nggak ada garisnya. Padahal udah ada foreign key-nya ke pengguna sama ke peminjaman sepeda itu. Nah, jadi di sini tuh untuk model fisik kita khususkan kepada implementasi dari ERD sebelumnya, serta penambahan seperti varchar pada atribut. Kemudian foreign key dari entitas peminjaman sepeda dan datanya sudah berbentuk tabel relasional. Nah, untuk pengguna sebenarnya tuh rata-rata kita tuh pakai varchar ya. Paling buat kayak nomor telepon sama ya sih nomor telepon kalau pengguna tuh paling diganti pakai eh, date bukan pakai varchar. Nah, untuk foreign key-nya berarti pakai ID peminjaman, ID pembayaran sama ID aktivitas. Untuk peminjaman sepeda kita tuh sama tadi kebanyakan pakai varchar, tapi paling yang diganti itu cuma tanggal sama waktu waktu pinjam atau sama waktu kembali. Yang untuk tanggal itu kita pakai date. Kalau waktu itu kalau nggak salah kita tuh pakainya time deh. Pakainya time. Nah, untuk foreign key-nya berarti ID pengguna, ID pembayaran sama ID sepeda untuk peminjaman sepeda. Nah, selanjutnya ada sepeda. Nah, sepeda tuh kita kebanyakan pakai varchar juga. Ini semuanya pakai varchar ya. Dan foreign key-nya berarti ID peminjaman sama ID stasiun. Nah, ini juga sama yang sepeda itu hilang ya buat kepemeliharannya si relasinya. Tapi lupa digambar tadi. Nah, terus ada pemeliharaan sama pakai varchar juga. Sama tanggal paling diganti pakai date. Untuk foreign key-nya berarti pakai ID sepeda sama ID petugas. Nah, untuk stasiun sepeda pakai varchar juga. Sama ini ada yang kapasitas, ada pakai numerik. Terus foreign key-nya pakai ID sepeda sama ID petugas. Nah, aktivitas kita pakai varchar juga sama pakai time atau date untuk mengganti yang waktu aktivitasnya. Terus foreign key-nya berarti ada ID pengguna, ID petugas, udah itu aja. Terus yang terakhir ada pembayaran, kita pakai varchar juga sama date buat tanggal. Untuk foreign key-nya berarti ada bentar, ada ID pengguna sama ID peminjaman. Next. Baik, ini ada dokumentasi pas kita ngerjain atau kerja kelompok bisa disebut ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada survei yang dilakukan oleh Lutfi Fauzan ke lokasi yang bersangkutan yaitu Semarang Pon Bandung. Terus ini ada pembagian tugas yang kita bagi buat masing-masing anggota. Baik dari saya sendiri merancang konseptual, terus ada video editing dari Rosavana, ada penambahan atribut logis dan fisik dan dokumentasi. Terus ada Abdul Hadi Krisnamurti, ada PowerPoint Maker atau pembuat PowerPoint, dan ada editing PowerPoint, dan Lutfi Fauzan ada analisis masalah dan survei lapangan. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.